yang saya hormati Pak Mengkal Desa Batu Agung beserta kasih kaum Mitra sekalian yang ikut bersama presentasi hari ini, rekan-rekan asesor dan dari akademisi dari Bagus Warmadewa Pak Mulyaga, kemudian ada dari KPI, dari masyarakat juga Pak Is, dan dari komisioner. Untuk presentasi kali ini ada waktu cuma 30 menit jadi singkat-singkat saja. Mudah-mudahan dalam waktu 30 menit presentasinya bisa selesai dengan baik. Yang jelas 8-10 menit pertama pemaparan dari Pak Mengkal mungkin singkat-singkat saja, poin-poin saja, karena jawaban-jawaban di kuesioner melalui data dukung sudah juga kami cermati dan sudah juga ada semacam visitasi juga, sehingga secara umum ada gambaran sudah bagi kami diproyeksi. Namun karena ini uji publik harus ada dari akademisi juga yang akan melakukan pendalaman. Oke. Mungkin yang pertama kami persilakan Pak Mengkal untuk menyampaikan presentasi secara singkat saja. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama dari Bapak Komisi Informasi, Provinsi Bali saya hormati, juga dari Bapak dari Universitas Dewan saya hormati. Sebelum saya menyampaikan diri atas nama Saudara Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara kita semua. Pertama, kita bersyukur kita ada Tuhan Yesus Tuhan yang besar. Kita pada hari ini kita bisa di sini di kantor Provinsi dan Provinsi Bali. Terkait dengan ini perkenaan saya Ijoman Sudarmo, Perbekal Desa Batu Agung, Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Pertama, saya di sini mengajak lagi serta juga struktur PPD Desa Batu Agung. Tadi Bapak menyampaikan terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini terkait dengan pengelolaan PPAD pada pemerintahan Desa Batu Agung tahun 2024. Terkait dengan pelaksanaan ini, kita di Batu Agung untuk wilayah Batu Agung, pertama wilayah Batu Agung dekat dengan kota negara yang paling tidak 1,5 kilo, kota Jambatan juga dengan kota kabupaten. Desa Batu Agung punya luas wilayah 1.887 hektar. Wilayah kita Batu Agung punya masalah jumlah penduduk 9.666 jiwa, dengan kakak 2.739. Desa Batu Agung punya 9 banyak dinas. Untuk profil Desa Batu Agung, kita di Batu Agung untuk lokasi ada dataran tinggi, ada juga dataran rendah. Untuk di Kecamatan Jemberana, Batu Agung termasuk desa yang terluas, Pak. Untuk di Kecamatan Jemberana itu wilayah Batu Agung. Terkait dengan pelayanan ya, nanti dari pengurus BPD desa juga menyampaikan tidak namanya. Untuk visi dan misi Desa Batu Agung terkait dengan pelayanan, visi tentunya pelayanan informasi yang cepat dan berkualitas. Untuk misi meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan berkualitas. Itu untuk visi dan misi. Lanjut, regulasi
terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kedua, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jemberana. Peraturan Desa Paduagung Nomor 5 Tahun 2024 tentang pelayanan informasi desa. Itu yang kita buat. Ini baru Pak 2004 kita baru pertama kali di Desa Paduagung seperti ini. Struktur PPDID Pemerintah Paduagung pertama berbekal Desa Paduagung sebagai atasan PPAD tingkat desa, sekretaris desa sebagai ketua PPID pembantu tingkat desa, kasih pemerintahan sebagai sekretaris PPID, staf kasih pemerintahan sebagai bidang pengelolaan informasi operator IT, kawal perencanaan sebagai bidang pengelolaan data dan dokumentasi, kasih pelayanan umum bidang pelayanan informasi, kasih desa sebagai anggota, staf kawal perencanaan sebagai anggota. Itu struktur PPID Pemerintah Desa Paduagung. Lanjut, untuk proses penyediaan informasi publik, Pemerintah Desa Paduagung pertama mengumpulkan informasi yang dimiliki. Yang kedua, informasi dikecualikan, informasi setiap saat, informasi serta informasi klarifikasi berdasarkan sifat dan informasi. Itu. Yang ketiga, menyusun daftar informasi publik DIP. Itu yang masalah proses penyediaan informasi publik. Yang ketiga, proses pelayanan informasi publik. Pertama, pemohon menyampaikan melalui datang langsung ke website Irmanda Surat. Itu. Yang keempat, pelayanan informasi publik melalui website Paduagung Desa ID. Nanti yang lebih jelas Pak Ketua BPD Desa yang nanti menjelaskan yang sidang kemarin. Pak Oka, yakin langsung terkait dengan digitalisasi website ya. Kalau kita bisa ya, dan tergantung ini yang pelayanan informasi publik melalui website Paduagung Desa ID. Ini memiliki fitur untuk menerima permohonan informasi secara online. Yang kedua, website resmi desa pengumuman informasi secara up-to-date yang dapat diakses oleh masyarakat. Yang kelima, pelayanan informasi publik melalui akun media sosial resmi Pemerintah Desa Paduagung. Pertama, WhatsApp resmi Pemerintah Desa Paduagung. Yang kedua, Facebook resmi Pemerintah Desa Paduagung. Yang nomor tiga, YouTube resmi Pemerintah Desa Paduagung. Yang nomor 6, fasilitasi pelayanan bagi desa. Pertama, ada lobby pelayanan. Yang kedua, posisi tubuh. Yang ketiga, loket khusus disabilitas. Yang kelima, jalur disabilitas. Yang enam, proses penyebar luasan informasi publik lewat media cetak, papan, nama, pengumuman, baliho, spanduk dan lain. Masalah APBD, Pak, ada juga BT. Kita lewat di desa ada papan pengumuman, gitu ya. Itu ada. Yang ketujuh, proses penyebar luasan informasi publik. Tadi yang sudah sampaikan dengan media elektronik. Pertama, website resmi Pemerintah Desa, Facebook Pemerintah Desa, YouTube Pemerintah Desa, media elektronik. Nomor 8, proses penyebar luasan informasi publik kita bisa lewat sosialisasi di masing-masing bajar, Pak. Ada rapat bajar, ada apa-apa, mungkin ada juga ada PKK segala macam. Kita bisa sosialisasi lewat rapat-rapat. Itu proses penyebaran informasi publik. Itu yang bisa saya baca di Bokan. Tapi sebenarnya ini nanti masalah yang lain yang kita dari Pak Sekjen juga berbagai yang nanti menyampaikan apa-apa yang belum saya terima. Yang kedua. Terima kasih Pak. Mungkin nanti ketika
ada pendalaman mungkin bisa disampaikan ini. Karena waktunya kebetulan sekarang sudah menunjukkan jam 12.15, kita sampai jam 12.35 menit mungkin ada waktu 20 menit untuk melakukan pendalaman ini dari rekan-rekan asesor. Pak Kis, mungkin ada Pak yang kedua, silakan. Oke, terima kasih. Dari visi-visi BPID-nya, nah, visi-misinya langsung menonjol ke pelayanan informasi digital. Namun saya belum mendapatkan program kegiatan dari, karena di visi-misi kan sudah tercantum dari program kegiatannya yang belum terlihat. Apa program kegiatannya, termasuk bagaimana pengembangan SDM BPID dan bagaimana mereka memastikan bahwa informasi yang diberikan itu akurat. Karena kadang-kadang kan data itu cukup cepat berubah. Apa langkah-langkahnya itu perlu juga kami dapatkan. Terus terkait dari penggunaan web, penggunaan media sosial, mungkin dapat ditampilkan nanti berapa sih jumlah per bulan ataupun per minggu permintaan informasi yang masuk, termasuk juga apakah bisa dikasihkan waktu layanannya itu terpenuhi atau memang ada yang cepat atau juga ada yang lebih bagus ternyata cepat penilaian. Mungkin itu. Terima kasih. Silakan Pak. Saya mungkin ada Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin yang menambahkan apa yang tadi disampaikan sebelumnya yang Pak ya terkait dengan pemaparan Bapak nanti akan terkait dengan pelayanan terkait dengan informasi yang masyarakat membutuhkan untuk biasanya. Kami di website di ID Indonesia ID website kami yang resmi berwaktu, dan selain website juga ada Facebook Desa dan WA ada layanan surat-surat dari bakal masyarakat kami. Nah, terkait dengan informasi yang masyarakat kami inginkan ke desa, karena di geografis kami di desa Bakaru dan di 9 bagian itu 4 yang ada di bawah, 5 yang ada di pegunungan. Nah, otomatis yang pegunungan kami sudah dari anggaran desa, dari APBD desa kami sudah pasang hampir 9 titik wifi internet di masing-masing bagiannya biar masyarakat bisa mengakses desa. Tapi pemahaman itu yang belum 100% warga masyarakat kami. Di website kami ada gambaran itu brosur terkait dengan apa-apa yang masyarakat butuhkan. Di sana ada laporannya. Nah, di platform di sana, kalau memang mereka ingin informasi dari desa, biasanya mereka mengisi platformnya di sana dan membawanya ke desa itu manual. Dia membawa bantuan ke desa melalui manual. Ya, karena mungkin yang di gunung-gunung itu di website kami belum begitu dibuka, makanya peran pelaku layanan di masing-masing bagian terkait dengan belangko manualnya itu sering kami lihat, sering dibawa ke desa. Di desa ada kami yang menjaga di kotak pelayanan kami terkait dengan apa-apa informasi yang dibutuhkan. Maksimal kami 2 hari Pak, terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Biasanya komplainnya masyarakat masih terkait dengan perencanaannya desa. Walaupun kami sudah pasang di Facebook, di YouTube terkait dengan perencanaan, mungkin belum 100% masyarakat yang melihat strategi kami manualnya bantu kesenangan di masing-masing. Semua informasi tentang perencanaan, tentang baik itu belanja. Yang masyarakat komplain biasanya paling banyak itu di desa kami terkait dengan APBD-nya. APBD-nya terkait dengan pelayanan APBD-nya mungkin pada ini belum tersentuh sama sekali.
pelayanan rapat dari panja tiap bulan dan tiap pelaksanaan kegiatan kami turun sama kontrolnya sosialisasi apa-apa yang kami kerjakan. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Didokumentasikan nggak? Rekomendasikan setiap ada temuan. Misalnya bulan ini berapa jumlahnya? Dokumentasikan. Kami cuma di slide-nya kami cuma sedikit dipasarkan. Tapi didokumentasikan Ya, bulan itu. Oh ya, untuk pengembangan SDM-nya dan pengembangan itu untuk pendukung PPID. Untuk pengembangan SDM-nya kami masih berfokus pada kabupaten. Mohon peningkatan kapasitas terkait dengan peningkatan kapasitas kami di pelayanan publik. Itu info kalau kita untuk kalian. Dari percakapan tadi yang disebutkan status sosial masyarakat itu agak jauh. Ini bedanya, jadi ada yang mulai net, ada yang belum mulai net, belum mulai net, klasifikasikan lagi karena dari yang ada, yang ada, kan? Nah, ini yang manual, datang minta informasi, bawa kertas, yang motor, saya itu, nah, itu. Peran serta kepala daerah ada. Kepala daerah memang sering Pak. Kita memasang power jaringan pemancar. Ya, kita Pak ya tadi saya tambahin sedikit karena Medan di desa Badogong Pak sudah tahu ya kita ada gunung di sana, ada pariwisata di sana. Kita perlu pariwisata itu perlu dipromosikan Pak. Tadi kadang-kadang ada jaringan di sana gitu. Karena gunung terutama di Gelar. Wisata Gelar mungkin di YouTube ada Pak, wisata Gelar sama wisata Puncak JR. Nah kita tetap minta bantuan sama daerah mengatur masalah komunikasi. Pas ada kemungkinan mungkin ada musibah banjir Pak, kita kalau banjir sering juga Pak, karena kita dengan gunung seperti itu. Mau cepat di desa yang tetap berkoordinasi dengan kabupaten. Batu Agung itu di pertigaan. Ya, pertigaan atau kan. Karena di patung Pak. Sebenarnya begini, dalam pengaturan kepala daerah memenuhi asas keterbukaan ini dikaitkan dengan undang-undang kota. Kemudian desa berhak mengatur warganya. Di lain pihak warga berhak mendapatkan informasi dan layanan yang sama. Nah itu dia. Karena situasi geografis, geopolitik, terus kemudian timbangan sosial jauh ada berarti yang di pertigaan itu kan kota dan itu kan desa. Kalau itu harus ada inovasi khusus. Inovasi itu tidak mesti dilakukan oleh aparat desa secara mandiri, bisa bekerjasama dengan pihak lain, pihak DSR dan sebagainya. Terkait dengan itu, kira-kira ke depan, ini kan belum terjadi ini, makanya kita sebut inovasi. Apa yang terbayang bagi dalam pikiran Bapak perangkat desa yang sekarang ini untuk mengantisipasi kondisi ini di tahun-tahun mendatang dalam waktu yang kabinetnya lah, yang kabinetnya 5 sampai 4 tahun. Kalau mungkin jabatan tahun berapa ya jabatannya? Kalau tahun pertama, berarti lagi 6 tahun. Kalau lagi 5 tahun, kalau lagi 7 tahun, kalau jalankan berarti ya mungkin itu kita sesuaikan. Apa kira-kira kata orang pemimpin itu visioner, mau resi kawah kena atau menawan gitu kan, bukan paranormal gitu. Nah, kira-kira bapak-bapak yang dulu di sini mungkin apa inovasi yang terpikirkan tidak mesti teraplikasikan terwujud seluruhnya enggak, tapi karena ini adalah kondisi yang begitu, bapak-bapak sudah sepakat mengambil di sana, berarti harus menjadi pimpinan visioner. Benar-benar apa cita supaya masyarakat bisa mendekati kesetaraan dalam hal informasi. Karena kan di masyarakat di gunung, kalau sepeda harus ke desa, tinggal di desa, di kota, lo ya dikasih klip 40 jam, mungkin lapis
visinya dalam menciptakan terbuka informasi dan kesetaraan dari masyarakat desa Batu Agung ini ke depan. Tidak bisa wujud kalau tidak bisa menyampaikan kepada kami apa yang ingin kita ciptakan. Ya, terima kasih banyak. Kalau cita-cita dan tidak selama menjabat Pak, dia menjabat masih tadi 2 tahun, kan 8 tahun desa. Sebenarnya dia sudah habis 2002 ini nanti 6 tahun. Terus saya bonus 2 tahun Pak. Jadi 2027. Nah kemungkinan kalau dia sendiri sebagai kepala desa dari awal masalah untuk dibangun sarana prasarana sudah sampai di Gunung Konek untuk sarana prasarana. Tapi yang penting kita masalah tadi komunikasi ini yang saya minta. Komunikasi percepat nyambung Pak. Pernah saya diminta sama bupati, nah mungkin gimana nggak tahu juga Pak. Anunya lagi dicabut anunya alat itu Pak. Makanya lagi mau menurun tadinya promosi dah. Nah dia minta ya untuk ke depan, nah mungkin di Batu Agung namanya warga budaya beda-beda Pak. Mungkin di seluruh Bali mungkin beda. Karena Batu Agung kita dari sekian 100 penduduk ini, semua ini kan kebanyakan juga perantau Pak. Mungkin sebali paling banyak. Paling banyak perantaunya. Makanya untuk di sana warga Brahmana kan banyak Pak. Di Batu Agung. Nah mungkin Pak tahu sendiri mungkin mudah tinggal di sana paling banyak. Untuk perantau pun keagamaannya. Nah untuk upacara yang di Batu Agung sudah terkenal juga. Untuk masalah penduduk tadi kita mau itu aja nanti ke sana komunikasi mau cepat yang mana nanti minta bantuan juga sama Pak di sini. Informasi itu ya yang saya minta mungkin mau cepat. Kita sudah membantu Pak Desa dengan adanya aplikasi Ado. Itu kan mempercepat. Sampai di rumah dia mau cek tinggal legang itu, tinggal di desa mau membuat surat keterangan apa, tinggal ngambil. Dan nunggu lagi Pak. Tinggal ngambil aja lewat itu. Tinggal ngecek nama siapa, tinggal ngambil di desa sudah titik pada surat keterangan. Kalau sekarang masalah untuk kenalan tadi secara masalah sudah jalan terus Pak. Padahal orang di gunung masih kaya-kaya sekarang Pak. Di yang di kota rendah punya jengkel banyak di gunung Pak. Mobil di sana banyak perkembangan. Cuma itu karena lokasi tidak bisa Pak. Ya itu kalau di bawah tetap standar. Di sana mungkin kalau musim panen apa-apa nomor 1 dari sana. Mobil semua ke sana. Yang di bawah jadi penonton. Yang penting kita sama-sama Pak ya. Untuk gunung sekarang tidak ada jalan tanah Pak. Syukur kebetulan dari negara ada semua. Itu tinggal ini komunikasi mudah-mudahan bisa Pak nanti mau mudah-mudahan caranya membantu dari gunung bisa. Ya. Nah mungkin dari teman-teman lain ya. Mungkin dari Pak dari Pak Agus mungkin ada singkat-singkat Pak. Baik, terima kasih Pak Yan. Jadi kalau tadi kan dikatakan topografi wilayah itu kan berbeda ya, mungkin terus sering terjadi mungkin ekspor gitu nih. Kalau kita lihat tadi ya, ini sama juga ya yang di depan. Ini kan sudah memudahkan seharusnya untuk masyarakat bawah mungkin ya. Masyarakat yang letaknya di bawah. Nah di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi ini program berlaku ya. Jadi harus bawa manual. Yang tapi wasannya Batu Agung itu yang patung belok kanan Balai Agung terus itu Yang di timur baru masuk kota Pak. Baru masuk Ke Malawan Pak. Ke Malawan utara. putaran itu. Boleh melakukan lain dia lain boleh sama enggak dia berana. Yang di Kedran, yang di RP. Nah, di timurnya Timurnya rumah sakit Maliwet Pak. Ya, kalau itu ada kalau buka Ada patung pahlawan Pak. Itu utara tahun berapa? tempat kecelakaan yang parah. Baik, ini Pak, kalau kita melihat memang ada satu inilah satu kendala ya, topografi ya. Cuma kira benar tak? Benar nih. Berapa kelompok yang dari isinya? Berapa orang yang ada? Yang aktif? Cuma kelompok itu masyarakat
untuk apa menyokong dari UEP yang ada, itu kan dari timnya kita kan ya, di samping umpamanya juga ada BPID tetap berada di depan, kan ya, kemudian tim itu harus tetap memberikan apa namanya dibina, karena bagaimanapun proses informasi masyarakat itu sangat penting sekali untuk memberikan informasi atau literasi ya kepada masyarakat yang ada di sana. Dan itu juga masuk dia nanti pembuatan berita dan lain sebagainya gitu ya di web dan. Nah, kalau kita melihat bahwa inovasi yang Bapak ada di sini, ada Superbudi, ada Odo, dan ada Superbudi. Seberapa jauh Pak manfaat dari Superbudi dan Superbudi dan Odo itu Pak terhadap masyarakat yang ada di Batu Agung? Ini yang jauh boleh. Dan di Batu Agung juga gambaran Bapak kan yang saya katakan hampir 80% yang kooperatif, tapi yang mengakses websitenya harus bukan 80%. Tapi kalau lewat WA, Facebook, siapa? Makanya kami buat aplikasi di WA-nya, ada di WA-nya. Pengaduan itu kebanyakan dari WA-nya, bukan dari websitenya. Yang akses websitenya itulah kami di desa di program websitenya kan dari tahun kualitas gratis kami pasang di desa, masing-masing akses di bandar. Mungkin satu bandar itu ada 3 kualitas gratisnya dari desa. Kalau dari kabupaten cuma 1, dan ini ada 2 kabupaten di daerah Pabrik ada. Kami juga oleh banyak semua. Dan untuk teman-teman itu kami tiap bulan 9 bandar itu rusuh faktornya. Rapat-rapat itu bandar, karena kami di Sunan rapat rutinnya yang dominan bandarnya kami. Rapat rutin itu satu bandar bisa 1 bulan itu 6 kali Pak. Bandar ada harapan. Ya itu yang mungkin dari informasi yang itu. Makanya masyarakat kami itu gencar di WA-nya Pak, di WA dan di Facebook. Website-nya kami yang masyarakat paling 60% yang melihat website kami. Padahal berita-berita yang kami share di website ada banyak. Makanya kami balik sekarang. Di Facebooknya kami share berita cetaknya itu. Itulah kami lihat profil masyarakat dari komen-komennya masyarakat, ada profil-profilnya. Kan aktif kami di desa untuk mengatur kegiatan kami di desa. Itu gambaran kami di desa. Tapi jangan lupa juga bahwa web mungkin untuk masyarakat di sana ada tapi bagi masyarakat luar yang ini umpamanya seperti investasi di sana, apalagi ada apa namanya desa Dewi ya, desa wisata Itu jalan kemana? kayak itu investasi dari luar itu kan kita perlu juga oleh itu pasti akan melihat bisa lihat PTA itu gitu semua Pak. Apa ya? Salut dan keluarganya bagus, tapi juga sudah mencermati di data itu. Tapi tetap apa yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi keberlanjutan ini perhatian pada PPID-nya. Kalau di desa syukurlah sudah ada Menteri 1 2018 ya, PPID-nya jelas, Pak Sekretaris atau saya Pak Marshal yang terlibat di sana. Jadi justru di badan publik yang kadang-kadang perhatian terhadap PPID. Nah untuk di desa sedapat mungkin perhatian terhadap PPID, terutama staf-staf di bawah sekretaris pemahaman pada tentang apa digitalisasi, kemudian bagaimana terkait dengan apa tadi diadakan klasifikasi informasi mana yang boleh mana yang tidak, terutama data-data yang dikecualikan itu di desa kan banyak sekali data-data pribadi kalau kegiatan masyarakat luar yang masyarakat kayak nanti kalau sudah itu supaya staf-staf kita itu semua paham tentang itu. Nah, ke depan begitu ada kegiatan perkembangan kapasitas biasanya kan dari dinas komunikasi dan PMDes yang dilakukan yang selalu harus berkoordinasi. Apalagi dengan adanya kebijakan literasi satu data seperti itu,
semua pasti ke desa ya. Itu juga Bapak Lukit, keberlanjutan dari PPID ini, komitmen dari Pak Bekal dan staf di sana supaya betul-betul selalu ditingkatkan. Saya yakin semua memiliki filosofi produktivitas hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Saya seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau Pak saya mohon maaf